92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound, dan Sobat Maestro tentunya kembali lagi di Ladies Talk, tapi yang ngomongnya gentleman, tapi kita sudah ditemani oleh para ladies. Ya, ada Ibu Christine, ada Ibu Fang, ya, ada Ibu negara kita, Ibu Kumala, dan tentunya host kita yang sangat luar biasa, Ibu Elke. Merdeka. Kok merdeka? Abang-abang 17-an ini mah. Iya. Ya, betul. Iya, tapi kan kasih ya, itu balik lagi ngomongin soal kasih ya. Kasih apa sih bikin orang jadi merdeka dong? Tapi kenapa? Nggak boleh jadinya panasan kayak laptop saya. Harusnya merdeka dari segala emosi, kita belum amarah. menang dalam kasih. Masih dalam penjajahan. Tapi sebenarnya ini nggak sih, Bukum, wajar nggak kalau remedial terus gitu, Bukum? Wajar kalau menurut saya. Karena justru memang ya kalau kita tiap hari ketemu dengan orang yang sama, itu pasti kita diujinya ya tiap hari. Gitu. Nah, dan semakin kita sering mendapat ujian, maka kita akan semakin terampil untuk memecahkan semua problem, dan kita akan semakin terampil ya untuk menyesuaikan diri dengan pasangan kita. Harusnya ya. Tiap hari ketemu. Kecuali kalau suami kita pelaut. Nah, Kapiten. Aku mau nyanyi nih barusan. Hampir nyanyi nih orang Manado. Hampir nyanyi. Ya kan? Kecuali kalau suami kita tuh nenek moyangku orang pelaut, ketemunya 6 bulan sekali, ya. Udah ketemunya di rumah cuma 1 bulan, itu pasti bulan madu terus, gitu kan. Nah, tapi kan kita kan ketemunya dengan orang yang sama, gitu kan, yang punya karakter yang sama, yang juga sulit dirubah. Nah, mau nggak mau kita harus yang remedial, gitu. Karena kalau kita mau mencapai standar kasih agape tadi, itu memang mau nggak mau kita harus remedial, gitu. Karena kalau enggak, ya kita akan istilah burnout itu, lelah kitanya. Kalau kita nggak lulus nih, terus kita mengasihani diri sendiri, bener-bener ya punya pasangan itu tuh sangat-sangat kayaknya salah pasangan deh gua. Itu yang ada dalam pikiran kita, itu kita akan burn out, capek. Betul. Lihat dia tuh nggak kayak Kapten Ri, coba. Pengen kan lihat Kapten Ri? Ibuku. Sehingga kita selalu berseri-seri ya, betul. Nah, kan kepengen tuh, ya kan? Itu satu-satunya drakor yang sangat mempesona saya. Selain itu belum ada lagi. Nanti aku kasih ya, Bukom ya. Nah, makanya saya bilang ya kitanya remedial enggak. Bagi saya remedial bukan berarti kita ya kalah lagi ya lagi enggak. Karena justru itu yang lebih membentuk karakter kita, gitu. Ya kecuali suami kita orangnya baik ya, nggak pernah nyakiti gitu kan, nggak pernah marah. Tapi kalau manusiawi ya pasti ada yang jengkelinnya, ada toh ya, pasti ada. Nah itu makanya. Enggak, tapi tadi Bune aja ya seorang buku malah Anjani, apa tadi namanya panjang banget itu. Itu nama asli saya itu. Oh iya. Pernah tadi kan sempat kecetus tuh, sempat kepikir ini salah nggak sih milih pasangan? Emang sempet ya kepikir kayak gitu ya, Bukum ya? Ya pernah. Kalau saya lagi stadium 4 itu sampai pernikahan umur segini juga. Makanya saya bisa, dulu saya cerita pernah kabur itu kan. Iya benar-benar. Jadi dalam kereta api saya merenung, saya mau kemana ini ya, sendirian gitu kan. Oh ya. Pernah itu tuh. Nah tapi tetap ya setelah itu sadar, eling ya. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Nah, eling ya itu kita akan balik ini lagi, dipulihkan lagi gitu loh. Nah itu tergantung kita rela nggak dibentuk untuk kita dipulihkan. Rela nggak hati kita yang keras ini dibentuk
untuk kita menerima dia dengan segala kekurangannya, ya. Rela nggak hati kita ini dibentuk untuk bisa mengasihi, mengampuni orang yang pernah menyakiti kita? Memang itu nggak gampang. Tuh, yang saya katakan kita mungkin bisa nangis darah, apalagi kalau sampai dikhianati ya. Saya sangat percaya itu tidak mudah, tidak mudah. Itu tuh. Satu pernikahan yang dikhianati dan kita bisa tetap mencintai dia itu nggak gampang. Ya, tapi bisa nggak? Bisa. Itu. Ada banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan. Bagaimana ketika hamba Tuhan loh, ya, suaminya punya will. Nah, itu tuh bahkan mungkin pernah punya anak dari willnya, tapi kemudian dia sadar balik lagi ke istri yang pertamanya dan istrinya bisa menerima. Waduh, itu mah benar-benar saya mah belum sampai taraf itu deh. Itu tuh, ya. Nah, itu benar-benar praktek kasih yang real tuh kayak gitu. Gitu. Bisa nggak bisa? Nah, tapi Tante Kum. nggak banyak. Kita nggak mau praktek untuk mengasihi, ya kita akan terbaca sampai eros. Nah, eros itu ada ada expirednya. Begitu pasangan kitanya misalnya selingkuh lah, ya, kemudian nggak bisa kerja lah. Nah, udah, kalau itu tidak dibarengi dengan agape, eros hilang. Bukan cuma berkurang, hilang. Udah nggak bisa kita melihat kebaikan pasangan kita tuh nggak bisa. Akhirnya apa? Cerai. Gitu. Makanya saya berkata dalam pernikahan itu yang agape itu harus memang gak gampang. Kalau eros ditingkatkan itu lebih gampang. Kenapa? Istri misalnya punya duit, ya tinggal operasi plastik lah, ditandang yang cantik gitu ya, supaya suaminya di rumah, bisa. Tapi kalau itu tidak dibarengi dengan agape, waduh, satu kali ada masalah yang berhubungan dengan eros itu, yang lahiriahnya itu akan hancur. Nah, tapi kalau kita terus pupuk yang agape itu memang sulit dan butuh proses. Yang tadi saya katakan itu butuh proses. Tapi kalau itu yang kita terus tingkatkan, maka sebesar masalah apapun juga itu nggak akan menyebabkan keluarga kita tuh bisa hancur. Gitu. Tante Kum mau nanya. Tante Kum mau tanya. Oh iya nyanyi. Saya duluan, saya duluan. Oke. Oh ya udah, Oke. duluan. Siapa dulu? Gue dulu. Siapa? Iya dong, Pak Kades. Tuh Pak Kades. Tante Kum, aku mau nanya nih. Ya ini menggelitik juga sih. Pasangan nih ya. Udah tahu dia teh baik gitu. Udah tahu dia teh mengasihi. Tapi kok dikhianatin tetap, itu gimana ceritanya ini bisa begitu gitu. Apakah si kasihnya kurang, yang tadi agapenya itu kurang, atau mungkin harusnya kurang, atau gimana ya, kenapa bisa begitu gitu? Temannya nggak kuat. Itu mestinya tanya sama kamu dong, Ki. Nah, ini justru kan banyak orang cerita nih, gitu kan ceritanya. Ini sekaligus menjawab, ada WA dari Sobat Maestro, jadi Sobat Maestro terima kasih. Ini ada WA-nya kayak masalah waktu itu ya. Benar ada. Jadi teh udah baik, udah segala macam, udah benar-benar melayani si suaminya, tapi si suaminya tetap berpaling, mengkhianati. Apa yang salah dengan kasih itu? Kan harusnya kasih itu menang nih, gitu kan? Ya. Tapi tidak memenangkan seorang ini. Tapi kok kalah gitu jadinya? Ya. Itu kalau kita secara rohaninya nih ya. Nah, itu contoh-contoh itu banyak banget. Ya, kalau di kitab suci itu banyak banget. Nah, contoh misalnya kayak Daud aja. Gimana? Ya kan? Rohani oke, kekayaan oke. Mestinya kan istri satu ya cukup lah ya. Nah, apa sih yang kurang gitu loh? Nah, mungkin dari istrinya gitu sampai kok cari yang lainnya.
Nah itu memang natur, kalau menurut saya sih, emang naturnya pria itu tuh beda dengan wanita, ya. Kalau perempuan itu nggak memikirkan hal tentang seks itu tuh urutannya nggak tahu keberapa, gitu. Tapi kalau pria urusan nomor satunya itu ya adalah seks itu. Nah kalau dia tidak kuat-kuat di dalam iman, dia tidak punya teman pergaulan yang baik, ya. Nah, itu jatuh bisa nggak bisa. Contoh, istrinya udah melayani dia dengan baik. Nah, tapi dianya sendiri, misalnya nih, tanpa sadar tergoda karena gara-gara lihat situs porno. Nah, terus dia tahu istrinya baik gitu loh. Tapi dia ingin coba ke yang lain. Bisa nggak? Sangat bisa. Karena memang natur pria itu, prioritas yang pertamanya itu adalah seks itu, gitu. Sementara perempuan itu prioritas utamanya itu bukan itu, gitu. Kalau perempuan itu lebih banyak apa ya? Kalau pria itu kan lemahnya di mata, kalau perempuan lemahnya di telinga, mulut kalau perempuan ya. Kalau pria di matanya ya. Nah, kalau perempuan itu kan dia lebih banyak tuh untuk disayang, dikasihi gitu loh. Jadi nggak urusannya dengan yang satu itu. Sementara kalau pria itu lebih fokus itu yang satu itu bagi dia gitu. Nah kita nggak pernah tahu ya. Karena orang yang jatuh seperti itu satu karena pergaulan ya. Yang kedua coba-coba. Yang ketiga latar belakang. Ya, kita nggak pernah tahu apakah dulu papahnya pernah seperti itu. Nah, itu juga ada kaitannya. Gitu. Tapi Ki, percaya, kalau kita bisa membuat keluarga kita ini ya tiap hari ini punya keluarga yang baik ya, minta Tuhan sendiri yang jaga, percaya. Kuntilanak itu tuh bakal bisa masuk ke rumah kita, ke hati suami kita, gitu loh, ya. Saya bukannya membanggakan suami saya enggak, ya, tapi ini yang saya saksikan, ya. Suami saya itu semua sobat maestro pasti tahu lah. Suami saya itu kerjanya dengan ibu-ibu 99,9% sales force-nya itu adalah perempuan. Kasep dari Bapak Gitu. Jenderal teh. Nah, tidak ada yang prianya kecuali tukang kebun, tukang sapu, tukang bersih-bersih. Supir. Nah, sopir. Kami menikah 38 tahun. Dan saya sungguh bersyukur ya, kalau selama 38 tahun itu Tuhan bisa menjaga pernikahan kami. Dengan apa? Bagi saya, pernikahan kita itu bisa tetap dijaga kalau kita juga melayani Tuhan. Akhirnya. Yang kedua, pernikahan kita ini bisa dijaga kalau kita punya komunitas yang baik. Saya punya komunitas cell group yang usianya sudah 31 tahun. Dari anak saya nomor 3 belum lahir. Itu yang mengguidance kami. Gitu. Di dalam komunitas saya ini ada yang jatuh, ada, gitu. Tetap bisa nggak? Bisa. Kok bisa, Bu? Ya kalau kita buka celah. Sebaik-baiknya pagar rumah kita, sekuat-kuatnya pagar rumah kita. Tapi kalau satu kali pintu itu terbuka sedikit, ya, nah, dan orang mulai lihat, jam segini buka sedikit, besok dia lihat lagi, masih kebuka, ya dia akan masuk. Gitu. Tapi salah satu guidance, salah satu yang menjaga kita, pernikahan kita, kalau saya nih, adalah pelayanan. Dan dua adalah komunitas. Gitu. Bicara yang ketiga, komitmen. Selalu katakan dengan suami saya, ya, di luar rumah, kamu bukan milik saya 100%. Ya, walaupun secara akte suami istri. Artinya apa? Saya nggak pernah mencampuri urusan dia kalau di luar rumah.
karena itu memang ladangnya dia. Tapi, nah, begitu sampai menginjak rumah saya, maka wilayah itu dikuasai oleh ibu negara. Dalam artian kita punya komitmen, ya. Begitu kamu sampai rumah, maka kamu milik saya 100%. You are mine. Ya, kalau ada 1000%, 1000%. Ya. Soalnya rada mencekam nggak sih? Jadi film horor. Itu tuh ya. Dalam artian gini loh, bukan berarti kamu nggak boleh apa enggak. Tapi urusan kantor itu tidak boleh dibawa ke rumah. Saya tidak mau dengar ada Ibu A telepon, tanya harga, Ibu B telepon, tanya gimana caranya air fryer ini menyala. Nah itu enggak. Harus kasih tahu, kantor itu urusannya jam 8 sampai jam 5. Kalau mau tanya, mau berdebat, mau minta diskon, jam 8 sampai jam 5. Sampai di rumah, ini adalah milik keluarga. Pengen aku record loh ini. Tohok nggak sih? Gua record. Kecuali Riki. Sampai jam 8 malam. Iya. Oh enggak, kita sampai jam 00.01 biasa. Oh, makanya itu tuh. Nah, jadi perlunya itu. Ya, satu kalau saya sih ya, kalau saya nih, saya tuh terikat di pelayanan. Yang kedua, komunitas. Bosan nggak? Nggak bosan, Tante 31 tahun konser terus. Enggak tuh. Jadi belum punya anak, sampai punya mantu, sampai punya cucu. Dari dulu mendoakan teman hamil, sekarang mendoakan anaknya yang hamil. Mendoakan sudah beralih, gitu loh. Yang ketiga, komitmen. Nah, itu yang harus dijaga. Nah, itu semua dibalutnya dengan apa? Kasih. Kita kalau nggak punya kasih, nggak mungkin kita bisa sama-sama melayani. Bisa berantem. Gereja terus, pelayanan terus. Nah, kan? Kalau kita nggak praktek kasih. Nah, dalam komunitas sama. Kenapa saya bisa bertahan 31 tahun? Ya, dari rambut hitam sampai rambut putih sampai disemir lagi. Jadi itu lagi. Ya, kenapa? Praktek kasih gitu loh. Ngadepin teman-teman yang macam-macam ya, yang pinter Alkitab, yang wah segala macam deh, gitu ya. Nah, ketiga komitmen. Nah, komitmen ini sama dasarnya apa? Kasih. Kasih. Nggak punya kasih, nggak mungkin komitmen bisa bertahan 38 tahun. Betul. Nah, karena apa? Komitmen itu yang apa? Kasih itu yang membuat kita ya udahlah, apa namanya, terus ngertiin dia lah, gitu. Ya udahlah, saya harus memaafkan dia, menurunkan standar yang dulu orang yang perfect, saya harus turun standar karena orangnya seperti itu ya sudah, itu. Nah itu sih, kalau menurut saya itu. Oke, ya mudah-mudahan ini menjawab dulu untuk Sobat Maestro kemarin yang sudah bertanya. Terima kasih dan bisa ditunggu ya, boleh ya, yang mau nanya-nanya. Banget Sobat Maestro masih boleh. Nanti kita simpan pertanyaan Anda ya 081321000925 untuk teman-teman juga mungkin yang dari kemarin udah nanya tapi belum sempat dibahas, tungguin. Nanti di saat yang tepat pasti kita keluarin pertanyaan Anda ya Sobat Maestro. Ya, begitu. Ya, dan untuk Anda juga yang yang pengen apa ya, mencari jawaban ya tentang apa yang kita bahas sebetulnya di Lady Stock, ya silakan Sobat Maestro bisa mendownload aplikasi Maestro Radio Bandung mobile apps ya. Di sana ada podcast tentang Lady Stock ya. Seru banget sih. Kapan aja bisa didengerin. Bisa didengerin kapan aja, atau mungkin Anda pengen nonton langsung di YouTube juga boleh gitu ya. Sekali lagi di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Dan nanti kita bakal lanjut lagi ya, Ladies, Elke. Pasti dong. Iya, silakan ditutup aja Ibu Elke. Aku pikir dia mau ini, tapi dilempar kepada saya lagi. Sobat Maestro, pokoknya jangan kemana-mana ya. Kita bakal ngobrol dan lebih dalam lagi, lebih cengkrem lagi tentang kasih apa, atau mungkin teman-teman yang menunggu jawaban Anda gitu ya. Nanti kita akan kembali lagi di sesi yang ketiga. Tetap di Stock ya.